perjanjian Hudaibiyah Abu Jandal dan Abu Basir radhiyallahu anhum. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW ingin berumroh dan berziarah ke Mekah. Kabar ini diketahui oleh orang-orang kafir Mekah dan membuat mereka merasa terhina, sehingga mereka berencana akan menghalangi perjalanan Nabi SAW di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Pada saat itu, Nabi SAW pergi bersama para sahabat yang telah siap mengorbankan jiwa raga mereka di jalan Allah. Namun, demi kebaikan penduduk Mekah, Nabi SAW tidak menghendaki perang. Beliau berusaha mengadakan perjanjian dengan mereka. Walaupun para sahabat telah siap berperang, Nabi SAW tetap memperhatikan orang-orang kafir dan menerima syarat yang mereka ajukan. Sebenarnya para sahabat sangat tertekan dengan perjanjian ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap keputusan Nabi SAW. Karena jiwa raga mereka telah diserahkan untuk mentaati Nabi SAW. Bahkan seorang pemberani seperti Umar radhiyallahu anhu pun merasa tertekan dengan perjanjian ini. Adapun salah satu isi keputusan perjanjian tersebut adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah harus dikembalikan ke Mekah, dan orang Islam yang murtad dari Islam, na'udzubillah, tidak dikembalikan ke kaum muslimin. Belum selesai perjanjian itu, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhum yang telah ditahan, disiksa, dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya, jatuh bangun mendatangi mereka. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan terbebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya, Suhail, yang pada saat itu belum masuk Islam, ia masuk Islam pada saat Fatah Mekah. Dan ia adalah wakil orang kafir dalam perjanjian Hudaibiyah. Menampar anaknya dan memaksanya kembali ke Mekah. Sabda Nabi SAW, perjanjian belum diputuskan, maka belum ada peraturan yang berlaku. Namun Suhail terus memaksa. Nabi SAW menjawab, "Aku meminta agar ada satu orang yang diserahkan kepadaku." Namun mereka menolak pertukaran itu. Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, "Aku datang untuk Islam. Banyak penderitaan yang telah aku alami. Sayang, sekarang aku akan dikembalikan lagi." Hanya Allah yang mengetahui betapa sedihnya para sahabat ketika itu. Atas nasihat Nabi SAW, Abu Jandal radhiyallahu anhu bersedia kembali ke Mekah. Nabi SAW berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya tetap bersabar. Beliau bersabda, "Dalam waktu dekat Allah akan membukakan jalan bagimu." Setelah selesai perjanjian Hudaibiyah, seorang sahabat yang bernama Abu Basir radhiyallahu anhu melarikan diri ke Madinah setelah keislamannya. Kaum kufar mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Mekah, dan sesuai dengan perjanjian, Nabi SAW mengembalikan Abu Basir kepada mereka. Abu Basir berkata, "Ya Rasul, aku datang setelah menjadi muslim, dan engkau kembalikan aku kepada kaum kufar." Nabi SAW menasihatinya agar bersabar, dan beliau bersabda, "Insya Allah, sebentar lagi Allah akan membukakan jalan bagimu." Akhirnya Abu Basir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Mekah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Abu Basir radhiyallahu anhu berkata kepada seorang penjaganya, "Hai kawan, pedangmu bagus sekali." Karena merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. "Ya, aku telah menebas banyak orang dengan pedang ini." Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Abu Basir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya, Abu Basir radhiyallahu anhu langsung mencoba pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir lainnya melihat temannya tewas, ia merasa bahwa sekarang adalah gilirannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan Nabi SAW, ia berkata, "Temanku telah dibunuh dan sekarang giliranku." Pada saat itu, Abu Basir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan Nabi SAW. Ia berkata, "Ya Rasul, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka, dan aku pun telah dipulangkan. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku atas mereka.
Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu telah menyulut api perang. Seandainya ada yang dapat menolongmu, atas sabda itu Abu Basir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di dekat pantai. Berita ini telah diketahui oleh orang-orang di Mekah. Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya itu pun melarikan diri dan bergabung dengan Abu Basir radhiyallahu anhu. Demikian juga orang-orang yang telah masuk Islam. Banyak yang bergabung dengan Abu Basir radhiyallahu anhu. Dalam beberapa hari, mereka menjadi sebuah gerombolan kecil. Mereka sampai di sebuah hutan yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun. Juga tidak ada penduduk. Hanya Allah yang mengetahui keadaan mereka. Namun, mereka telah mencekik leher para penzalim yang kezalimannya membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan melawannya atau menyerangnya. Kaum kufar di Mekah pun merasa ketakutan sehingga mereka terpaksa menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayunya dengan membawa nama Allah, alasan kekeluargaan dan sebagainya agar mereka dipanggil dan kelak dapat diikat dengan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana orang-orang muslim lainnya, dan perjalanan mereka pun lancar kembali. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada mereka dan mengizinkan mereka kembali. Ketika surat itu tiba di tangan Abu Basir radhiyallahu anhu, ia sedang menderita sakit yang sangat parah dan ia wafat ketika tangannya sedang memegang surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukhari Fathul Bari. Jika agama yang kuat terdapat pada diri seseorang dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong setiap muslim dengan syarat ia benar-benar muslim.